Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Marlina dari PAUD 5A. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pemaparan pada pertemuan kali ini dengan judul Program Pendidikan Individu dengan Gangguan Retardasi Mental, di mana kita berangkat pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Rasulullah SAW, bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda, muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka. Ini dari hadis tersebut kita bisa mengambil makna bahwa memang antara anak normal dan anak yang sering kita katakan memang memiliki kebutuhan khusus, itu tidak ada bedanya. Jadi semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang bagus dan kasih sayang dari lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, kita sebagai pendidik haruslah tidak ada kata diskriminatif dalam penyampaian ilmu ataupun pengetahuan. Kita harus memberikan yang terbaik untuk mereka. Baik, pada materi yang selanjutnya ini mengenai definisi retardasi mental. Ini dari Rusubastia dalam Sutningsi dan Rano menyatakan retardasi mental adalah keterlambatan perkembangan yang dimulai pada masa anak yang ditandai oleh intelijensi, kemampuan kognitif di bawah normal dan terdapat kendala pada perilaku adaptif sosial. Yang mana teman-teman, adaptif sosial ini merupakan kemampuan seorang untuk mandiri, menyesuaikan diri dan mempunyai tanggung jawab sosial yang sesuai dengan kelompok umur. Nah, pada anak yang memiliki retardasi mental ini, mereka sulit untuk sulitnya untuk memiliki tanggung jawab pada sosial. Jadi susah untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial bersama teman-temannya, seperti itu. Kita simpulkan bahwa retardasi mental adalah kondisi perkembangan intelektual yang mengalami keterlambatan pada usia perkembangan seseorang anak. Jadi ketika umurnya misalkan 6 tahun, dia harus bisa A, B, C, tetapi ternyata berbeda, tidak mampu dan tidak tercapai perkembangan tersebut, maka anak tersebut mengalami keterlambatan seperti itu. Itu bisa dikatakan salah satu retardasi mental. Lalu yang selanjutnya ini ada karakteristik retardasi mental. Ini menurut Wollery dan Herring. Nah, pada karakteristik retardasi mental ini ada yang pertama lamban dalam mempelajari hal-hal yang baru. Jadi ketika mereka diberikan pengetahuan yang baru atau sesuatu yang berkaitan antara satu pengetahuan dengan pengetahuan, mereka akan sering cepat lupa apa yang telah mereka pelajari dan pelatihan yang terus-menerus. Jadi harus mesti adanya latihan yang terus-menerus berkesinambungan. Lalu selanjutnya ada kesulitan dalam menggeneralisasi. Ini sama sebetulnya seperti mempelajari hal-hal yang baru, itu sulit sekali untuk mereka terima. Lalu ada kemampuan bicaranya sangat kurang bagi anak retardasi mental berat. Ini ya seperti tadi tidak bisa adaptif sosialnya itu terganggu. Jadi kemampuan bicaranya juga sangat kurang, berkomunikasi dengan lingkungannya juga kurang, sehingga menyebabkan sulitnya mereka untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Lalu ada cacat fisik dan perkembangan gerak. Kebanyakan anak dengan retardasi mental berat mempunyai keterbatasan dalam gerak fisik. Ada yang tidak dapat berjalan, ada yang tidak dapat berdiri ataupun bangun tanpa bantuan. Mereka sulit seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu ada kurang dalam kemampuan menolong diri. Sebagai anak retardasi mental ini, teman-teman sangat sulit untuk mengurus diri sendiri, seperti contohnya berpakaian. Ketika mereka makan, mesti adanya bantuan, memerlukan bantuan khusus untuk retardasi mental sebelum kelahiran. Yang pertama itu Down syndrome. Mungkin kita sudah tidak asing lagi ya dengan Down syndrome ini. Down syndrome ini memang disebabkan oleh kelainan genetik yang biasanya memang bawaan ataupun bukan bawaan, tetapi memang ada, kalau menurut ilmu-ilmiahnya itu ada kromosom yang kurang gitu. Lalu ciri-cirinya tuh seperti memiliki mata yang miring ke atas, telinga kecil, lidah mereka tampak agak besar untuk mulut mereka, dan lain-lainnya. Lalu ada Fragile X syndrome. Nah, sindrom ini terjadi ketika mutasi terjadi di salah satu gen di kromosom X. Nah, ini biasanya sama juga ya, ini merupakan salah satu penyakit kelainan genetik. Lalu yang selanjutnya ada Prader-Willi syndrome.
Ini terjadi pada sekitar 1 setiap 4.000 bayi. Ini menurut penelitian ya. Karakteristik utama dari gangguan ini adalah rasa nafsu makan yang tak terpuaskan dan kecenderungan untuk makan. Jadi ini terus-menerus rasa nafsu makannya itu tidak pernah berhenti seperti itu. Ini dimulai antara usia 2 dan 4 tahun. Obesitas terjadi 95% siswa ini jika asupan makanan tidak hati-hati dikendalikan. Jadi harus diperhatikan ketika anak mulai pada usia 2 ataupun 4 tahun, mereka mengalami rasa nafsu makan yang tidak terpuaskan, itu harus segera dicek karena mungkin merupakan kelainan. Lalu yang selanjutnya ada penyebab retardasi mental selama kehamilan. Nah, masalah yang terjadi setelah kelahiran seorang anak dapat menyebabkan keterbelakangan mental. Jika janin terluka ketika melahirkan oleh penggunaan yang salah dari forceps atau prosedur yang tidak diikuti selama kelahiran, maka keterbelakangan mental dapat terjadi. Lalu yang selanjutnya ada penyebab retardasi mental setelah kelahiran. Nah, ada berbagai macam. Yang pertama itu encephalitis. Nah, istilah yang digunakan untuk menggambarkan radang otak dan dapat disebabkan oleh infeksi virus. Vaksinasi dapat mengurangi kemungkinan anak-anak mendapat infeksi virus. Jadi penyakit encephalitis ini merupakan penyakit bayi yang tertular virus seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada keracunan timbal. Anak yang terkena timbal mempunyai risiko tinggi untuk mengalami ketidakmampuan belajar, gangguan emosi, dan perilaku ADHD. Timbal juga dapat menyebabkan keterbelakangan mental seperti sindrom alkohol janin. Lalu ada cedera otak. Ini menyebabkan cedera pada otak dapat menjadi penyebab keterbelakangan mental pada anak. Cedera otak biasanya terjadi karena anak mungkin terjatuh saat masih kecil, ataupun ini gangguan ini ya, ketidakhati-hatian orang. Selanjutnya ada pencegahan retardasi mental. Yang pertama adalah pencegahan primer. Ini dilakukan oleh pendidikan kepada masyarakat, pendidikan kesehatan pada masyarakat. Ini diberikan oleh ini ya, seperti konseling seperti itu dari kesehatan kepada masyarakat, seperti penyuluhan seperti itu. Kalau yang kedua adalah pencegahan sekunder. Ini meliputi diagnosa dan pengobatan dini peradangan otak, peradangan struktural, dan lain-lain. Nah, kalau ini tuh lebih kepada mendiagnosa. Jadi kita berangkat ke dokter. Biasa check up ya. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ini ada pencegahan tersier, merupakan pendidikan penderita atau latihan khusus sebaiknya di sekolah luar biasa. Nah, kalau misalkan pencegahan tersier ini lebih kepada disalurkan. Biasanya kita ada ya sekolah luar biasa itu untuk anak-anak yang memang memiliki kebutuhan khusus. Itu dapat diberikan latihan khusus di sekolah luar biasa. Lalu saja ada konseling. Ini kepada orang tua. Ini sasarannya adalah orang tua, yang dilakukan secara fleksibel dan pragmatis dengan tujuan antara lain membantu mereka dalam mengatasi frustasi, karena terkadang orang tua yang memiliki anak yang memang berkebutuhan khusus, mereka kadang tidak sabar ataupun merasa frustasi anak mereka berbeda dari anak-anak yang lainnya. Itu biasanya diberikan dari sekolah ataupun dari kesehatan untuk orang tua. Yang selanjutnya ada latihan dan pendidikan. Yang pertama, mempergunakan dan mengembangkan sebaik-baiknya kapasitas yang ada, memperbaiki sifat-sifat yang salah atau yang antisosial, mengajarkan suatu keahlian, skill agar anak itu dapat mencari nafkah kelak. Nah, pada latihan dan pendidikan ini biasanya ini dilakukan melatih mereka agar mampu menggunakan emosi mereka, kemampuan-kemampuan mereka, walaupun memang mereka memiliki keterbatasan khusus seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini ada identifikasi ciri retardasi mental. Yang pertama, kurang dapat menangkap hal-hal yang baru maupun pengetahuan yang baru. Sudah tadi ya jelaskan bahwa memang anak retardasi mental ini memiliki kekurangan dalam menerima hal-hal yang baru, apalagi diberikan secara cepat, karena mereka akan cepat lupa biasanya. Lalu kurang dapat berkonsentrasi. Jika pada anak-anak normal konsentrasi itu 5 menit atau 7 menit, kalau misalkan pada retardasi mental ini biasanya sangat cepat hilang gitu, bahkan sangat sulit untuk mereka berkonsentrasi.
Lalu yang selanjutnya adalah perkembangan bicara yang berkembang agak lambat. Jika pada usia-usia normal, anak-anak normal, bicara itu memang pada usia antara 3 ataupun 2, pada anak retardasi mental itu sangatlah sulit. Lalu emosi yang kurang bisa dikendalikan, suka bermain bergaul dengan anak-anak yang lebih muda. Jadi mereka ketika tumbuh dewasa, mereka memang tadi kan sudah dikatakan mereka sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, pada anak retardasi mental ini mereka sulit sekali bergaul dengan anak-anak yang sebaya dengannya dan seumur, tetapi mereka lebih asyik dengan anak-anak yang memang lebih muda dari mereka. Seperti kalau misalkan usia 10 tahun mungkin bermainnya dengan anak usia 5 tahun, seperti itu. Nah, pada yang selanjutnya ini ada assessment, di mana terbagi ke dalam 2, yaitu ada 3, observasi, tes, dan wawancara. Jika observasi, ini pengamatan yang dilakukan terhadap cara belajar siswa langsung oleh guru di sekolah. Biasanya melihat pada tingkah laku yang muncul pada saat-saat belajar dan lain-lain. Lalu yang kedua ada tes atau evaluasi hasil belajar, diperoleh dengan cara memberikan tes pada setiap bidang. Kita bisa memberikan tes-tes yang memang untuk mengetahui kemampuan dia sudah sampai mana, seperti itu. Lalu ada wawancara, ini dilakukan oleh tanya jawab antara guru dan murid biasanya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ini adalah bentuk laporan penilaian, grafik, kualitatif dan kuantitatif. Jika grafik itu berupa ya seperti diagram-diagram gitu, kalau kualitatif itu lebih kepada deskripsi anak ini sudah berkembang sampai mana, dijelaskan pemaparannya. Lalu ada kuantitatif, ini berupa biasanya nilai-nilai, angka-angka, berapa persen dia sudah mampu, berapa banyak dia sudah bisa menjawab soal-soal, seperti itu. Lalu selanjutnya ada pembelajaran untuk retardasi mental. Ya, yang pertama ini ada kelas transisi. Kelas transisi merupakan kelas persiapan dan pengenalan pengajaran dengan acuan kurikulum dengan modifikasi sesuai kebutuhan anak. Jadi pada kelas transisi ini itu merupakan kelas persiapan. Apa sih yang dibutuhkan anak sebelum masuk ke sekolah yang pendidikan inklusif ini, seperti itu. Jadi disiapkan. Lalu selanjutnya ada sekolah khusus, sekolah luar biasa. Ini sepertinya teman-teman juga sudah tahu ya, karena memang sekolah luar biasa ini sudah banyak di daerah di lingkungan kita. Biasanya di dalam satu kelas maksimal 10 anak dengan pembimbing, pengajar, guru khusus, dan teman sekelas yang dianggap sama kemampuannya. Lalu ada pendidikan terpadu. Lalu ada program sekolah di rumah. Nah, program ini mah khusus individu nih, untuk di rumah. Jadi memang dari orang tua bisa memanggil guru khusus untuk belajar di rumah, ataupun sekolah formal bekerja sama dengan guru luar biasa gitu, guru sekolah luar biasa, dan memanggilnya ke rumah, datang ke rumah anak tersebut. Tapi ini menurut pengertian di sini, program sekolah di rumah ini itu dilakukan karena misalkan murid sakit, boleh di rumah belajarnya. Lalu ada pendidikan inklusif. Nah, kalau pendidikan inklusif ini seperti judul yang kita kaji ya, yang kita sedang kaji pada semester ini. Pendidikan inklusif ini memang ini merupakan bukan rencana tapi memang sudah ada sepertinya ya. Jadi dalam satu kelas itu antara anak normal dan anak berkebutuhan khusus itu berdampingan. Mereka diberikan pendidikan yang sama namun diberikan guru yang khusus, di mana bertujuan agar tidak adanya diskriminasi antara anak normal maupun anak berkebutuhan khusus. Mereka dapat
bersosialisasi bersama. Itu mungkin teman-teman untuk pertemuan pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf bila banyak kekurangan. Sampai jumpa. Saya tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.